Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kelas menulis Benny Arnas, dan dalam materi kali ini kita masih akan melanjutkan materi pekan yang lalu, yaitu tentang premis. Tapi bukan lagi premis tulisan fiksi dan non-fiksi karena sudah kita bahas. Juga bukan tentang fungsi vital dari premis itu sendiri yang memang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup fundamental, bahkan dilematik, khususnya bagi kreator atau bagi penulis otodidak, penulis berbakat, dan bagi yang sudah menghasilkan begitu banyak karya, tetapi tiba-tiba harus dihadapkan oleh sebuah pernyataan, misalkan, hey, premisnya apa? Apakah kamu membuat premis sebelum menulis ini? Atau hal-hal lainnya? Ini menarik sekali. Semoga rekan-rekan di kelas menulis ini bisa menyimak dan mendapatkan manfaat dari materi, termasuk materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu materi dengan judul Apakah Semua Bermula dari Premis? Selamat menyaksikan. Apakah semua tulisan bermula dari premis? Bisa dibilang begitu. Tapi saya tak ingin membuatnya saklek sehingga mengganggu kenyamanan Anda yang siapa tahu selama ini sudah bisa menuliskan banyak tulisan dan rasa-rasanya keberadaan premis malah menghambat produktivitas Anda selama ini. Baiklah. Saya ingin mengatakan bahwa premis bukan melulu tentang jantung atau atomnya cerita. Ia sejatinya memiliki peranan filosofik yang sangat fundamental dalam urusan manfaat menulis, yaitu melatih Anda berpikir teratur, runtut, fokus, dan disiplin dengan orientasi yang sudah ditetapkan. Nah, kalau Anda menemukan ada penulis yang bisa menghasilkan artikel atau cerpen yang baik tanpa harus membuat premis secara tertulis, jangan heran. Bisa saja hal itu disebabkan karena ia telah berlatih 10.000 jam menulis, sehingga peranti kreatif dalam kepalanya sudah beres, sehingga mampu menggambar premis dengan rapi dan terarah di dalam kepalanya tanpa harus menuliskannya. Anda baru berapa ratus jam latihan? Tidak konsisten pula, kan? Apakah ada kemungkinan lain? Kalau Anda menemukan ada penulis yang bisa menghasilkan artikel atau cerpen yang baik, catat, yang baik. Tanpa harus membuat premis secara tertulis, jangan heran. Bisa saja ia sangat berbakat. Sungguh, meskipun menulis yang baik adalah tentang ketekunan, menutup mata atas keberadaan bakat yang susah dinalar cara bekerjanya adalah kenaifan. Nah, kalau Anda menemukan penulis yang bisa menghasilkan esai atau novela, bahkan dengan sangat produktif, tapi hampir semuanya sekadar jadi atau tidak berhasil memikat pembaca, atau dengan kata lain tulisannya tetap buruk, bisa saja karena ia tidak tahu premis itu apa dan kegunaannya apa. Kok bisa? Ya, bisa, dan sangat mungkin. Banyak sekali penulis seperti ini. Atau anggaplah ia tahu premis, tapi bisa saja ia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang esensial sehingga menganggapnya tidak penting. Akibatnya ia menulis premis tapi tidak bekerja cukup keras untuk itu. Bisa saja ia terlalu cepat gembira dengan premis yang dibuatnya atau malas mengotak-atik ide kreatif berkali-kali. Dalam kasus ini, ia bisa saja membuat premis yang benar, tapi karena tidak dibuat dengan maksimal dan sungguh-sungguh, premisnya gagal tampil sebagai premis yang bagus dan menarik. Iya, banyak timbangan yang mesti diperhatikan penulis dalam menggarap premis. Jadi, artinya langkah awal menulis adalah memerah sekian banyak ide dan pikiran kreatif untuk menghasilkan premis yang baik? Iya, kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu.
Yang artinya pula, jangan berharap menghasilkan tulisan yang baik kalau Anda bermain-main dengan membuat premis. Kalaupun Anda sudah menulis dengan benar, tugas belum selesai. Inilah yang namanya mencurahkan segenap ide dan pemikiran kreatif untuk melempar pertanyaan kepada diri sendiri. Oke, premis ini sudah benar, tapi apakah sudah bagus? Ingat, premis yang benar saja tidak cukup. Yang dicari butuhkan adalah premis yang bagus. Orang-orang tidak ingin membaca sekadar cerita, tapi cerita yang baik, yang bagus, yang menarik. Bagaimana urusan premis ini bagi penulis berbakat yang tekun? Ada anak kampung yang memenangkan lomba lari atau lomba renang dengan mengalahkan para peserta yang sudah digodok dalam camp pelatihan sekian bulan atau bahkan sekian tahun. Ada pula ibu-ibu yang tinggal di pelosok mampu memasak makanan apapun dengan rasa super lezat, jauh mengungguli mereka yang bergelar chef, apalagi para alumni kelas memasak 1-2 bulan. Orang-orang di sebuah ladang yang luas membangun rumah kayu yang luas, artistik dan kuat tanpa harus membuat rancangan di atas kertas terlebih dahulu. Ada banyak contoh yang lain. Termasuk ada penulis yang menulis cerpen atau novel yang sangat bagus tanpa harus membuat premis terlebih dahulu. Namun ketika kita memeriksa karya-karya mereka, kita terperangah mendapatkan premis yang bukan saja benar, tapi baik, menarik, bahkan luar biasa. Semuanya ada dan menjadi bagian dari kenyataan. Sebagian orang melihatnya sebagai keajaiban. Hanya segelintir orang yang masuk lebih jauh untuk menemukan kenyataan bahwa mereka berlari dan berenang hampir tiap saat. Mereka mencoba resep dan membangun pondok tak keruan kali untuk sampai pada posisi yang layak dikagumi. Saya tidak menyarankan peserta kelas menulis ini untuk merasa menjadi bagian dari anomali di atas dengan perasaan jemawa. Tidak. Tapi, seperti yang saya utarakan di atas, ketika Anda sudah menulis dengan sangat produktif sebelum mengenal premis, bersikaplah rendah hati dengan meluangkan waktu untuk memeriksa premis tulisan Anda yang sangat banyak itu. Ceklah elemen-elemen premisnya. Aktivitas itu tidak akan menggugurkan harga dirimu sebagai penulis otodidak atau karyamu yang kau sebut sudah sangat banyak itu. Kalau Anda menemukan celah dan elemen premis yang berfungsi kurang baik, tentu tidak ada salahnya menyunting lagi teks itu. Jadi, untuk mereka yang sudah menulis dengan sangat baik, cukup menggambar premis di dalam kepala. Untuk mereka yang menulis cukup banyak tapi memiliki kerendah hatian untuk mengakui perasaan ada yang kurang terhadap tulisan-tulisan itu, mereka bisa menemukan premis sekaligus memeriksa premisnya pasca menulis. Tapi, kalau Anda bersikeras juga untuk tidak melakukannya karena menganggap premis sebagai pengaruh luar yang justru mengganggu produktivitas Anda, tentu itu juga pilihan Anda. Saya hanya ingin mengatakan, produktif saja tidak cukup. Karya-karya yang baik bukan hanya karya yang memuaskan pembaca, tapi juga memberikan pembelajaran tentang bagaimana seharusnya sesuatu yang baik itu dibangun dengan layak, sehingga tulisan atau teks benar-benar memberikan sumbangsi kepada pemikiran, dunia literasi, dan peradaban. Demikianlah materi kelas menulis kita kali ini. Walaupun masih tentang premis, semoga pengayaan yang ditampilkan atau yang diketengahkan kali ini bisa membuat pemahaman kita tentang premis, pemahaman kita tentang atom sebuah karya, pemahaman kita tentang filosofi sebuah cerita makin kuat. Sehingga kita bisa berkarya dengan sangkil dan mangkus, dengan efektif dan efisien, menghasilkan sebuah rancangan bakal cerita yang kuat sebelum menumpahkannya ke dalam teks yang lebih panjang, teks yang lebih utuh, sehingga akhirnya lahir sebagai karya yang membanggakan. Apabila rekan-rekan merasakan manfaat dari materi yang diketengahkan di kelas menulis ini, semoga tidak berkeberatan untuk menyebarkannya. Demikian dari saya, salam.